Selamat pagi Bunda-Bunda PAUD, perkenalkan saya Paskaliarini Saliman dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Katolik Indonesia Satu Palu Seruteng. Halo Bunda-Bunda PAUD, di sini saya akan menjelaskan contoh laporan hasil penilaian modul ajar. Yang pertama itu di bagian cover. Di bagian cover, kita tercantum yang pertama itu judul laporan hasil penilaian modul ajar. Habis itu nama TK, seterusnya tahun pembelajaran, logo, nama penyusun. Nah, untuk Dinas Pendidikan di sini karena saya dari Manggarai, maka tercantum Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai. Habis itu nama TK, di sini saya ambil TK Lontoleok, Kecamatan Langke Rembong, serta alamat sekolah. Yang keduanya itu kata pengantar. Yang berikutnya ada daftar isi. Di daftar isi ada kata pengantar, habis itu daftar isi, bab 1 pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ada A. Bagian A-nya itu latar belakang, B. landasan hukum, C. tujuan. Dan di bab 2 itu ada pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Yang pertama, yang ke A, pelaksanaan program supervisi modul ajar, jadwal supervisi modul ajar, jadwal supervisi, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, instrumen yang digunakan dalam supervisi, pendekatan supervisi, teknik supervisi, dan pelaksanaan supervisi. Dan di bab 3 ada hasil laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Yang ke A itu evaluasi hasil supervisi modul ajar, yang ke B laporan dan tindak lanjuti hasil supervisi modul ajar. Di bab 4 ada kesimpulan dan terdapat ada lampiran-lampiran. Yang pertama, instrumen supervisi yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Setelah itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, yang ke A latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat terkait dengan latar belakangnya. Dalam kurikulum Merdeka, modul ajar menjadi bagian penting karena membantu guru menyusun pembelajaran yang terstruktur, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan kompetensi pedagogiknya melalui penyusunan modul ajar yang baik. Sebagai bagian dari program peningkatan mutu, kami di TK Lontoleok melaksanakan prasupervisi sebanyak 2 kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan siswa. Nah, dalam proses observasi, guru mempersiapkan 3 hal. Yang pertama itu modul ajar sebagai pedoman pembelajaran. Yang kedua, strategi dan alat peraga pembelajaran. Yang ketiga, ketenangan diri saat menghadapi observasi. Sementara itu, kepala sekolah sebagai supervisor juga mempersiapkan yang pertama itu kematangan emosional dan sikap setara untuk menciptakan suasana nyaman. Yang kedua, rubrik nilai yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, percakapan prasupervisi yang terbuka, saling percaya, dan aktif. Nah, dengan proses ini diharapkan terjadi refleksi bersama antara guru dan kepala sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Dan yang ke B itu ada landasan hukum. Dalam menyusun hasil laporan hasil supervisi, tentunya memiliki landasan hukum terkait dengan supervisi yang kita lakukan. Nah, pelaksanaan prasupervisi dan penilaian modul ajar di TK Lontoleok memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin mutu dan profesionalisme pendidik. Landasan hukumnya meliputi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan pentingnya standar nasional pendidikan. Kedua itu Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 yang menekankan kompetensi dan tanggung jawab guru. Sejumlah peraturan pemerintah seperti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Habis itu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
tahun 2007 tentang standar proses yang mendukung pelaksanaan pembelajaran dan supervisi. Selain itu, Peraturan Menteri PAN-RB dan Permendiknas juga mengatur tentang jabatan fungsional guru, angka kredit, serta penilaian kinerja guru yang relevan dengan pelaksanaan supervisi. Nah, dengan berpedoman pada regulasi-regulasi ini, kegiatan prasupervisi bukan hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang profesional, terukur, dan berkelanjutan. Dan yang ke-C itu ada tujuan. Nah, tujuan utama dari supervisi modul ajar itu adalah untuk menetapkan kesiapan guru dalam melakukan pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, dan membangun komunikasi yang baik antara guru dan supervisor. Beberapa tujuan dari supervisi modul ajar itu: yang pertama, menilai kesesuaian modul ajar dengan kurikulum. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik untuk perbaikan. Yang berikutnya ada bab 2. Di bab 2 ada pelaksanaan program prasupervisi pembelajaran atau program pelaksanaan penilaian modul ajar. Yang ke-A, pelaksanaan program supervisi modul ajar pembelajaran. Nah, sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program prasupervisi atau penilaian modul ajar itu di Tegalontoleok sebanyak 2 kali dalam setahun untuk setiap guru di sekolah kami. Adapun supervisi modul ajar ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran. Itu banyak pertanyaan, kenapa prasupervisi ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun? Karena penilaian modul ajar dilakukan 2 kali dalam setahun itu sebagai bagian dari program prasupervisi untuk memastikan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, pelaksanaan 2 kali ini memberikan kesempatan kepada guru untuk menerima umpan balik, melakukan perbaikan, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, dengan demikian, pembelajaran di TK atau di PAUD itu dapat berlangsung secara optimal dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Yang ke-B, jadwal supervisi modul ajar pembelajaran. Di bagian jadwal supervisi modul ajar pembelajaran disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran berlangsung dan dipastikan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan capaian perkembangan anak usia dini. Nah, contoh pembuatan jadwal supervisi modul ajarnya seperti yang ada di tabel ini. Yang ke-C, kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi modul ajar. Nah, sebagai kepala sekolah, kita membuat kesepakatan dengan guru bahwa supervisi modul ajar itu akan dilaksanakan kapan. Nah, sebagai contohnya di sini saya membuat kesepakatan dengan guru bahwa supervisi modul ajar akan dilakukan mulai tanggal 5 sampai 20 Juni 2025 bertempat di ruang kepala sekolah. Dan setiap guru akan membawa modul ajarnya dan berdiskusi selama 30 menit bersama kepala sekolah. Yang ke-D, instrumen yang digunakan dalam supervisi modul ajar. Tentunya, instrumen supervisi yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Yang ke-E, pendekatan supervisi modul ajar. Pendekatan prasupervisi pembelajaran kepada guru yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah menggunakan pendekatan kolaboratif, di mana saya sebagai kepala sekolah duduk bersama guru sebagai mitra diskusi yang dimulai dengan pertanyaan terbuka. Yang ke-F itu teknik supervisi modul ajar. Teknik supervisi modul ajar ini cara atau pendekatan yang digunakan oleh kepala sekolah untuk mendampingi guru sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Nah, di sini saya menggunakan teknik wawancara terarah atau dialog reflektif dan refleksi serta umpan balik konstruktif, observasi persiapan media, dan studi dokumen.
Yang ke-G itu pelaksanaan supervisi modul ajar di TK Lontoleok. Supervisi modul ajar di TK Lontoleok ini disesuaikan dengan jadwal prasupervisi berdasarkan jumlah guru, alokasi waktu, dan tema pembelajaran. Nah, jadwal ini dibagikan kepada semua guru agar mereka dapat mempersiapkan dokumen dan media yang digunakan dalam supervisi. Yang berikutnya itu ada bab 3. Di bab 3 ini tercantum hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Nah, di TK Lontoleok. Yang ke-A itu evaluasi hasil supervisi modul ajar akademik. Yang ke-B, laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar. Misalkan dari hasil supervisi modul ajar maka dibuat laporan dan tindak lanjut. Yang berikutnya itu ada bab 4 bagian kesimpulan. Nah, di sini saya menyimpulkan terkait supervisi modul ajar di TK Lontoleok. Berdasarkan hasil supervisi modul ajar, diketahui bahwa sebagian guru di TK Lontoleok mendapat nilai cukup baik dan sebagian lainnya masih memerlukan peningkatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara umum guru sudah memiliki kemampuan dalam merencanakan dan dalam melaksanakan pembelajaran, namun tetap perlu penguatan agar kualitas semakin optimal, dan seterusnya. Nah, bunda-bunda PAUD, demikian contoh laporan hasil penilaian modul ajar dari saya. Sekian dan terima kasih. Bunda-bunda PAUD, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan rekapitulasi hasil supervisi modul ajar. Nah, di dalam rekapitulasi ini, di sini tercantum yang pertama itu tahun pembelajaran. Nah, di sini saya tahun pembelajarannya dari 2025. Yang keduanya tabel. Di dalam tabel tercantum ada nomor, nama guru, kelompok, aspek yang dinilai, hasil atau skor, dan catatan khusus. Nah, untuk hasil dan skornya di sini saya untuk penilaian modul ajarnya yaitu ada ya dan tidak. Pada kesempatan ini, saya menilai modul ajar yang disusun oleh Ibu Justina Jelita Seda. Penilaian ini saya lakukan di kelompok B. Indikator yang saya gunakan, yang pertama, modul ajar sudah disusun dengan lengkap. Nah, bunda-bunda PAUD, untuk indikator yang pertama, saya akan memberikan jawaban tidak. Jika di dalam modul ajar, pada bagian informasi umumnya belum tercantum model pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Indikator yang kedua adalah tujuan pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Nah, untuk indikator yang kedua, saya akan memberikan jawaban iya jika di dalam modul tujuan pembelajarannya sudah mencerminkan kemampuan yang dapat dicapai oleh anak. Indikator yang ketiga adalah materi pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema. Untuk indikator yang ketiga, saya akan memberikan jawaban iya karena di dalam modul materi pembelajaran dan kegiatan mainnya sudah sesuai dengan tema dan subtema yang dipilih. Untuk indikator yang keempat, media dan alat permainan edukatif sudah dipilih sesuai tema. Untuk indikator yang keempat, saya akan memberikan jawaban tidak. Jika di dalam modul pada bagian curah ide kegiatannya terdapat aktivitas mewarnai gambar petani, tetapi pada daftar alat dan bahannya tidak tercantum pensil warna atau krayon. Untuk indikator yang kelima, langkah kegiatan pembelajaran
tersusun secara sistematis. Untuk indikator yang kelima, saya akan memberikan jawaban ya jika di dalam modul langkah kegiatan pembelajarannya sudah disusun secara runtut, mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup. Indikator yang keenam, terdapat instrumen penilaian yang sesuai untuk menilai perkembangan anak. Untuk indikator yang keenam, saya akan memberikan jawaban ya jika di dalam modul sudah terdapat instrumen penilaian, yaitu observasi dan hasil karya anak. Indikator yang ketujuh, model pembelajaran atau tatap muka. Untuk indikator yang ketujuh, saya akan memberikan jawaban tidak jika di dalam modul pada bagian informasi umumnya tidak tercantum model pembelajaran atau jenis pelaksanaan pembelajaran seperti tatap muka. Indikator yang kedelapan, materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Untuk indikator yang kedelapan, saya akan memberikan jawaban ya jika di dalam modul materi pembelajaran dan kegiatan mainnya sudah sesuai dengan usia anak dan tahap perkembangannya. Indikator yang kesembilan, modul ajar menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Untuk indikator yang kesembilan, saya akan memberikan jawaban tidak jika di dalam modul terdapat penulisan kata yang belum tepat, seperti kata mewarnai yang seharusnya ditulis mewarnai. Dan indikator yang ke-10, metode pembelajaran dalam modul menggunakan pendekatan bermain sambil belajar. Nah, untuk indikator yang ke-10 ini, saya akan memberikan jawaban ya jika di dalam modul jenis kegiatan pembelajarannya menggunakan pendekatan belajar melalui permainan yang menyenangkan. Baik bunda-bunda PAUD, demikian instrumen hasil supervisi modul ajar yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Baik bunda-bunda PAUD, setelah saya melakukan penilaian laporan hasil modul supervisi modul ajar, di sini saya akan melanjutkan laporan dan tindak lanjut hasil supervisi modul ajar yang sudah dilakukan. Dari hasil supervisi modul ajar, maka dibuatlah laporan dan tindak lanjut. Nah, pada laporannya diketahui bahwa guru mendapat nilai yang cukup baik dengan menggunakan instrumen pelaporan dari guru seperti yang sudah terlampir. Nah, demikian dari hasil tersebut maka ditindaklanjuti dengan cara jika guru amat baik ataupun baik bisa lebih meningkatkan prestasi akan semakin sempurna. Sedangkan untuk guru yang saya supervisi mendapatkan nilai cukup. Nah, ini perlu dilihat kembali atau kalau bisa diikutsertakan dalam pelatihan atau pembinaan di tingkat sekolah. Sekian dan terima kasih.